Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ramadan dari kelas A Prodi Arsitektur NIM 20020115011008. Jadi pada tugas pengantar arsitektur kota ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan transportasi yang ada pada salah satu kelurahan di Kota Indrekang, yaitu Kelurahan Lewaja. Pendahuluan. Pada pendahuluan ini saya menjelaskan mengenai permasalahan transportasi yang ada di Indonesia. Itu sangat kompleks karena wilayah Indonesia itu terdiri dari perairan, udara, dan darat. Dan permasalahan yang paling utama untuk transportasi di Indonesia adalah permasalahan pada transportasi darat. Tujuan dari penulisan paper ini atau presentasi ini adalah untuk mengetahui mengenai masalah pada beberapa aspek tata ruang dan permasalahan transportasi dan cara mengatasinya. Jadi Kelurahan Lewaja adalah salah satu kelurahan yang ada di Kota Indrekang dengan topografi perbukitan. Jadi kelurahan ini berada di pinggiran kota. Ini adalah peta dari Kelurahan Lewaja. Kelurahan tersebut memiliki jalan yang tidak selebar pada jalur utama kota. Sebagian besar jalan pada kelurahan ini tidak memiliki solokan dan trotoar. Pinggiran pada jalan masih banyak yang berupa kerikil dan tanah. Bisa kita lihat pada gambar. Ini tidak terdapat solokan, tidak terdapat trotoar. Bisa kita lihat pada gambar samping kanan jalan. Ini bisa dilihat ada air yang menggenang. Ini sangat mengganggu ketika ada mobil lewat. Terus ada warga yang jalan di samping. Pada kelurahan ini terdapat juga beberapa tempat wisata. Pemandian Lewaja. Pemandian Lewaja itu ada dua. Yang satu itu kolam renang dan yang satu itu air terjun. Dalam Undang-Undang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indrekang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indrekang tahun 2011 sampai 2031. Rencananya itu kawasan diperuntukkan untuk hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, kemudian pariwisata, pemukiman. Dan berdasarkan rencana Tata Kota Wilayah Kabupaten Indrekang, Kelurahan Lewaja masuk dalam konservasi dan pariwisata alam, khususnya kawasan wisata pemandian tadi. Kondisi topografi dari Kota Indrekang sendiri adalah perbukitan yang dikelilingi oleh sungai yang besar. Bisa kita lihat pada Sungai Sadang. Sungai Sadang itu sungai yang terbentang jauh melewati beberapa kabupaten, dari Kabupaten Sidrap, dari Kabupaten Indrekang, terus Pindrang ke Toraja. Topografinya berbukit-bukit, letak ketinggian 50-500 meter di bawah permukaan laut, dan kemiringan bervariasi sekitar 8-40%. Aktivitas masyarakat di Kota Indrekang sendiri adalah menjajakan hasil perkebunannya di pasar. Jadi mayoritasnya berkebun. Dalam menunjang aktivitas kendaraan yang ada di Kota Indrekang itu ada dua macam. Yang pertama adalah ojek, yang kedua adalah angkutan desa atau kelurahan. Dalam observasi saya mendapat ada 253 unit yang melayani di seluruh pelosok Kota Indrekang. Itu adalah ojek. Kita belum mengenal yang namanya ojek online, Grab atau apapun itu yang berbasis online. Kita belum mengenal di Kabupaten Indrekang. Selanjutnya adalah angkutan desa atau kelurahan yang berjumlah sebanyak 34 unit. Jumlah penumpang tiap armadanya adalah 7-9 penumpang. Selanjutnya, ini adalah bagian dari Kelurahan Lewaja tadi. Pertama adalah jalan menuju ke
salah satu fasilitas yang ada di kelurahan ini, yaitu stadion. Jadi kelurahan ini dia punya stadion kecil. Selanjutnya, ini adalah perumahan, salah satu perumahan yang sangat rawan terhadap banjir, yaitu perumahan Kuku. Bisa kita lihat dari peta. Perumahan ini di samping sungai secara langsung, dan perumahan ini tidak terdapat tanggul sehingga bila banjir sangat membahayakan perumahan. Dan menurut saya perumahan ini letaknya sangat tidak strategis. Gambar ini adalah stadion yang saya sebutkan tadi, gambar salah satu masjid, dan gambar jalanan yang memiliki solokan. Tapi gambar jalan yang memiliki selokan ini sangat tidak baik juga, karena di pinggirnya ini masih berupa kerikil dan pasir, sehingga bila musim kemarau sangat berdebu. Dan sekedar info, untuk kualitas aspal yang ada di Kabupaten Nrekang itu sangat buruk menurut saya. Kenapa buruk? Karena beberapa jalan yang saya lihat di Kabupaten Nrekang itu ada yang berlobang, dan setelah berlobang itu pemerintah biasa menambal, dan tambalannya itu tidak rata dengan jalan yang sebelum ditambal, sehingga sangat membahayakan juga untuk transportasi yang ada. Mungkin itu presentasi saya. Mungkin untuk kesimpulannya, tata ruang pada Kelurahan Lewaja masih sangat banyak kekurangannya dan masih perlu diperbaiki untuk menunjang aktivitas warga. Jalan pada kelurahan ini sangat rawan rusak karena memiliki kualitas aspal yang sangat-sangat buruk, serta sistem drainase yang kurang yang dapat mengakibatkan banjir ketika musim hujan. Hal tersebut adalah tugas pemerintah untuk menjadikan kelurahan ini lebih baik lagi untuk menunjang kegiatan masyarakat, mengingat daerah tersebut adalah daerah yang memiliki potensi wisata yang baik untuk Kabupaten Nrekang. Itulah presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.